Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semasa kecil, saat awal mengenal dan belajar puasa Ramadan, kita diperkenalkan pada satu hal oleh guru atau orang tua kita sendiri. Bahwasanya, di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dan dikurung oleh Allah. Perihal setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan ini, merujuk pada hadis, apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibnu Hajar. Mereka meriwayatkannya dari Ismail bin Ja'far, dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari baginda Nabi. Terkait kesahihannya, tak perlu diragukan lagi, mengingat hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1079, yang termasuk salah satu dari dua kitab hadis paling otoritatif di tengah kaum muslimin. Kemudian, yang kita ketahui, setan dibelenggu agar tidak menggoda orang yang berpuasa sehingga mereka bisa fokus beribadah selama bulan suci Ramadan. Namun, pertanyaan lain muncul. Pertanyaan yang ringan namun sering dipertanyakan, mengapa di bulan Ramadan masih banyak saja manusia yang maksiat dan mengumbar syahwat? Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait kata mengikat atau membelenggu di dalam hadis tersebut. Al-Halimi yang dikutip oleh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qori mengatakan, mungkin saja hadis ini bermakna bahwa setan senantiasa mencuri-curi informasi langit. Namun, pada bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat melakukan hal itu karena dibelenggu, termasuk menggoda manusia. Sebagaimana diketahui, zaman Al-Quran diturunkan mereka senantiasa dihalang-halangi mencuri tahu wahyu yang turun. Itu terjadi antara lain demi menjaga keotentikan wahyu. Mungkin pula hadis ini bermakna, pada bulan Ramadan setan tidak terlalu leluasa menggoda manusia layaknya pada bulan-bulan lain karena kesibukan manusia berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Dengan demikian, istilah dibelenggu, menjadi ungkapan atas kelemahan setan menyelewengkan, menggoda manusia, dan memperindah keinginan syahwat manusia. Kemudian, menurut Abu Muhammad penulis kitab Umdatul Qori, mengapa kemaksiatan masih merebak pada bulan Ramadan walau setan dibelenggu? Jawabannya setan terbelenggu pada bulan itu bagi orang-orang berpuasa yang menjaga syarat, rukun, dan adabnya. Pendapat lain, bahwa setan yang dibelenggu hanya sebagian saja, tidak semuanya. Jadi, maksud hadis ini hanya membatasi ruang gerak setan dan jin-jin jahat saja. Itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian, pembelengguan setan tidak berhubungan langsung dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Sebab, dalam diri manusia masih terdapat pemicu atau pendorong keburukan lain, yakni nafsu, kebiasaan buruk, dan setan manusia. Tanpa setan, kebiasaan buruk akan mendorong manusia untuk berbuat buruk. Saat tidak dibelenggu pun, setan hanya mendorong dan memperindah keburukan. Dengan demikian, pengertian setan dibelenggu dalam hadis tersebut tidak dapat dimaknai sepenuhnya secara harfiah. Mayoritas ulama hadis bahkan menafsirkannya secara kiasan. Artinya, setan terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya oleh orang-orang yang berpuasa dengan senantiasa memenuhi syarat, rukun, dan adabnya. Pada saat yang sama, Allah memelihara mereka dari perbuatan tercela. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjauhi kebiasaan buruk, menjauhi manusia setan, dan mengendalikan nafsu yang kerap ditumpangi setan dan jin dalam menyesatkan manusia. Dan memohonlah kepada Allah agar terlindungi keburukan makhluk terkutuk itu. Amin, ya Rabbal Alamin.